Danantara. Pak Ustadz adalah orang yang tahu dalil bahwa ingetin Danantara nih, yang ini boleh, yang ini enggak. Lu jangan pakai investasi untuk bunga, lu beli sektorin lagi, itulah kira-kira. Pertanyaan lagi, ini kan investasi, jangan ngomong yang happy-happynya doang dong. Risknya gimana? Iya, kalau investasi kan bahas juga dong. Kan katanya kan kalau fikih muamalah untung bareng-bareng, rugi bareng-bareng. Ya ruginya juga lu bahas dong. Kalau rugi gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala, dan juga salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya kali ini takjilnya luar biasa. Ini ditunggu-tunggu sama warga negara Indonesia tercinta. Kehadiran Anda yang tentunya pastinya nanti akan dijawab. Membersamai kita ya guru kita Al-Ustadz Zulkarnain Sunusi. Semoga Allah selalu jaga Ustadz. Amin. Allah berkahi ilmunya Ustadz dan juga Bosman Mardigu. Ya, Masya Allah. Bos Wawi. Wah keren. Aduh, ini permasalahannya seru sekali Ustadz. Kalau udah ada beliau, kayaknya isu negara kayaknya akan terberantas. Wah. Beliau luar biasa tentang seperti itu. Kenapa? Karena juragan emas loh. Itu dia tuh. Dinaran, seru lagi. Ya, tentang emas nih, beliau ini. Jadi kalau teman-teman ya tahu lah pasti, penonton-penonton saya juga tahu kan. Ketika negara inflasi, nilai mata uang turun, solusinya adalah mungkin lu punya duit 10 juta di tahun ini bisa untuk bayar uang masuk sekolah. 10 tahun lagi gimana 10 juta? Kalau negara nggak bakal bisa ya. Iya lagi berasa banget dulu kayaknya 400 rupiah gue masih bisa beli pempek tau nggak? Sekarang nggak bisa. SD gue inget banget tuh, sampai apal uangnya merah semua ya. Ada perahunya lagi dulu. Masih kembalian tuh cepet. Inflasi gue harus buru-buru pakai dinaran udah emas aja. Tapi menarik emas ya. Gimana? Boleh. Nah itu yang bikin Silakan. gue curhat. Jadi gini Pak Ustadz. Jadi 5 tahun terakhir. Jadi saya cerita dulu karena ini mungkin 90% itu menanyakan dalil. Nah sementara saya bilang saya bukan ahli akhirat, saya bilang gitu. Ahli akhirat. Satu, gue belum pernah mati, bener nggak? Gue nggak tahu roadmapnya di sana. Yang kedua, dalil-dalil agama itu kan, ya tentunya banyak yang nggak bisa saya jawab. Jadi saya tuh pernah merasa di 2009, 2010, 2011 ke belakang itu komunitas middle class muslim itu masih 40-45%. Middle class muslim, jadi bukan the whole muslim ya, hanya middle classnya itu hanya menguasai di bawah 50% ekonomi Indonesia gitu. Nah, per 2011 terjadilah growth pertumbuhan. Untuk pertama kalinya middle class muslim itu menguasai 51% ekonomi. Dan yang menariknya adalah itu catatan kita di marketing strategi. Ternyata behavior kita sebut hijrah 1.0 itu adalah mereka ingin busananya muslim, make upnya muslim, dan untuk pertama kali Wardah itu melewati penjualan. Dia selama 25 tahun nggak pernah ganti bisnis model, pengiklan nggak pernah berganti, tapi behavior manusia Indonesia ini berubah. Nah begitu momen itu dia take off. Dan sekarang jangan nanya di semua kosmetik atau itu digabung sama salesnya Wardah ya, gedean Wardah gitu ya. Itunya ngeri sekali. Nah di momen itu, nah kita Subakat family, ngeri. Nah kita menganggap itu 2011 itu adalah momen hijrah 1.0 gitu ya. Jadi orang ingin berbusana, ingin tampak luarnya Islami. Itu versi saya nih ya di dalam marketing. Karena saya mau ngomong yang versi ini. Kemudian 2018-19 saya banyak ngomong sama Hendra sama si Sarita dari Abnormal dulu ya. Saya bilang apa resep lu sukses? Dia bilang ada perubahan behavior Mas. Jadi seluruh kafe kita, resto kita itu harus ada logo halal. Dan supplier kita pun harus logo halal. Dan ada musolanya. Karena ada behavior berubah, mereka mau makanannya halal. Jadi hijrah 2.0. Istilah ini kan kita cuman ekosistem sama era berubah-berubah berarti ya. Nah, ternyata naik tuh. Memang middle class muslim kita memang bergerak naik. Jadi di Bakso Bujangan, di grupnya mereka lah, itu terjadi growth yang sangat bagus. Oh ini kunci suksesnya. Jadi winningnya itu bukan di rasa makanannya aja atau harga, tapi dia mengambil itu. Nah kita tuh menduga 2024 ke atas. Kalau tadi
tampak luarnya pengen halal, kemudian sekarang makanannya pengen halal, terjadi perubahan lagi nih 2024 ke sana sampai 30, income-nya mau halal. Jadi hijrah 3.0. Oh, udah mulai Ceritanya nih, baca cerita. tuh. Ya. Oh, Nah, udah pada melek ke situ ya? Itu kan pebisnis karena itu mereka sukses lah karena pintar membaca beyond atau sebelum terjadi. Nah, dengan masukan mereka itu bahwa nanti itu kan bicara tahun 2018, 2019, saya pikir wah saya menarik nih. Kalau food saya mau masuk yang hijrah 3.0 aja, income-nya mau halal. Nah, menurut saya nih sama tim, ini kalau currency-nya emas, kan sekarang ini emas tuh komoditi, rupiah currency. Iya. Kalau dibalik gimana? Yang komoditinya rupiah, emasnya currency. Ya. Ini ngayal dong, boleh dong. Boleh, iya. Apa efek buat ekonomi terhadap negara? Ini kan nggak ada inflasi kalau ini yang jadi alat tukarnya. Ini alat bayar, ini alat tukar, ini niatnya nih. Nah, iya. Nah, cerdas ini juga Anda ya. sebelum Pantesan Anda di balik Pak Prabowo ya, saya tahu. Jadi dibocorin internal ya. Sorry. Nah, di tahun 2020 tuh kita luncurkan satu produk namanya tadinya dinar RI tadinya. Ternyata udah ada patennya. Nah, kami tuh agak trauma urusan paten. Oke. Terus karena salah satu ininya orang Jogja tuh apa-apa akhirannya an gitu. Jogokarian gitu kan. Dari situ. Mangkunegaran an gitu. Terus yaudah dinaran aja gitu. Kan lebih mudah diucap juga. Iya gitu. Dinaran. Udah Iya. kita kasih. Tapi kita bukan menerbitkan dinar sebenarnya, itu cuma nama, tapi kita menggunakan gramasi saja. Oke. Jadi bukan dinar atau kan susah ngitungnya 4, sekian gitu kan ribet gitu. Kita pakai gramasi aja. Nah, transaksinya ini adalah jual beli emas biasa. Jadi si A beli emas, ya kita serahkan emas. Yang jadi masalah kan kita launching itu Maret 2020 Pak Ustadz. Ini yang jadi masalah nih. COVID. Nah, ijab kabulnya bingung kita. Oh, online. Nah, itu tolong dijawab dulu. Waduh, kalau online berarti beli pagi, Itu transfernya atau mungkin bisa juga lewat virtual account kan biasanya kan. Betul. Agak siangan, berubah tuh emas harganya. Nah gimana Lu ini? ketemunya ya Sementara dia Yadin beli Biadin dari itu loh, Palembang. dari Palembang. Yang beli dari Palembang, betul kan? Waduh. Kan emasnya. Nah, terus gimana kan biasa yang kita tahu kan begini gitu ya, tukerannya gini gitu kan. Iya. Kalau begini gimana? Wah. Nah, itu membuat kita tadinya reaksinya bagus maksudnya secara dagang, tapi begitu ditanya ini apa? Akad. Ini gimana? Ini sah nggak nih? Ya, Kan? Nah, krusial banget itu. nah, mohon penjelasan. Ada kenaikan. Wah, riba tuh. Nah. Bukan. Sabar, tenang. Ini ada yang berdaulat nih menjawab. Sorry, bukan saya memang. Sorry. Langsung dilempar di klarifikasi, ada yang di sini katanya. Ya, Jawab. baik. Fadhol Ustaz, barakallahu fikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Jadi Nabi SAW itu pernah memberi sebuah ketentuan hebat di dalam hal ini. Jadi ceritanya itu beliau melewati sekelompok sahabat sedang mentalqih, mengawinkan mayang korma supaya kormanya bisa berbuah. Oh, gitu. ya. Jadi Nabi bilang kayaknya bagusnya kalian begini. Sahabat ini sebenarnya mereka petani kan harusnya paling tahu caranya kan. Tapi karena Nabi yang ngomong, ya mereka ikuti. Hasilnya gagal mereka ini. Oke. Seru. Ya. Datanglah mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bilang, ya Rasulullah nggak jadi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang perkara dunia kalian. Ya. Jadi memang ada perkara-perkara dunia itu memang kadang secara fitrah pun dia berjalan sudah di jalan benar gitu. Karena memang urusannya urusan dunia gitu, nggak terlalu penting urusan agama di situ. Tapi ada di urusan-urusan terkait dengan transaksi, terkait dengan jual beli, yang di dalam hal tersebut syariat memang menjaganya dengan penjagaan yang sangat luar biasa untuk menjaga keadilan, menjaga keseimbangan, menjaga kemerataan dan menjaga potensi adanya produktivitas dan yang paling penting juga tidak ada kezaliman
tidak ada jual beli yang sifatnya tidak jelas, dan tidak ada menjatuhkan di dalam permusuhan, sebagiannya menjadi bermusuhan dengan sebagian lain. Itu kan prinsip-prinsip dasar di perekonomian kita ya, berpengaruh global pada perekonomian, apakah itu skala mikro ataupun makro, sangat berpengaruh. Ya, jadi tentunya ya ini kan Bosman ini kan saya aja sering nonton video juga. Wah, Masya Allah. Dalil tetap aja gue gak ngerti. Karena bahaya nih kalau kita mau menegakkan 3.0 secara beneran, hijrah income seseorang harus halal, kan berarti ininya tuh iya, harus jelas. Ijabnya harus Muamalahnya iya. Iya. Jadi dalam masalah penerapan ya saya banyak ngambil faedah juga dari beliau. Tapi memang di hukum-hukum memang itu selama ini kita pelajari ya. Jadi kita gini, kalau di situ. dari jauh itu ya sah Boleh juga ya. karena emas itu kan harus tangan ke tangan Nah, gitu. itu Betul. terus, Jadi ini yang saya ingin menerangkan. Jadi di dalam transaksi itu namanya barang ribawi. Barang ribawi itu dia adalah jenis dari barang-barang yang kata Nabi SAW berlaku padanya hukum riba. Oke. Nah, kalau berlaku padanya hukum riba, maka barang ribawi ini kalau dia sejenis itu tidak boleh ada kelebihan, harus dijual sama. Terus kalau dia sejenis juga ketika transaksi harus yadan biyadin, harus cash, saling pegang. Ya. Jadi kalau misalnya kita tukar emas 21 karat dengan emas 24 karat. Ini sama-sama emas dulu ya. Itu nggak boleh 21 karat, 24 karat, 1 gram ditukar 2 gram. Nggak boleh. Oke. Ya. Walaupun sebenarnya dari sudut nilai berbeda. Betul. Tapi karena dia fisiknya barang ribawi, itu nggak boleh. Oke. Ya. Sama beras. Beras yang mahal beras apa ya? Ya basmati lah. Ya, Oke, basmati boleh. Kita tukar dengan beras biasa. Ya, kalau kita tukar gitu. basmati 1 kilo, beras biasa 2 kilo, ini nggak boleh. Oke. Ya. Tapi hanya boleh basmati 1 kilo, beras biasa 1 kilo. Walaupun nilainya berbeda. Iya kan kualitasnya tapi beda. Ya, nah di situ ada solusi syariat namanya. Makanya Nabi itu memberi solusi. Itulah sudut pengaturan perekonomian. Kenapa terjadi solusi ini? Itu bisa dipikirkan karena ini dampaknya secara ekonomi global luar biasa. Oke. Jadi pernah Nabi berpesan kepada seorang sahabat untuk membelikan kurma dari jenis bagus. Dan sahabat ini diperintah untuk membawa kurmanya buruk. Jadi sahabat ini datang, dia bawa kurma bagus. Kata Nabi, kan kurma buruk tadinya yang ini. Iya, Nabi SAW, saya sudah tukar 2 kilo atau 2 sok kurma buruk ini dapat 1 sok kurma bagus. Nah, itu kan riba namanya. 2 jadi 1 kan? 1. Jadi Nabi SAW bilang itu kamu keliru. Harusnya ini kurma jelek yang 2 ini, 2 sok ini kamu tukar dulu dengan duit. Setelah dapat duit baru kamu beli kurma bagus. Jadi berbeda jenis dulu. Kalau dia sudah berbeda jenis, maka boleh berbeda nilai. Misalnya emas kita pakai untuk beli perak. 1 gram emas kita beli 20 gram perak misalnya. Itu nggak apa-apa. Kita beli emas dengan rupiah. Nah itu kan sudah beda jenis. Oke. Tapi dia berbeda jenis, masih masuk di dalam makna sama-sama barang ribawi. Masih ada satu syarat lagi yang harus terpenuhi. Ketika transaksi harus cash. Jadi kalau saya beli emas, seperti yang Bapak sebutkan ini letak masalahnya. Kita beli emas, duitnya rupiah, orangnya lagi di Palembang, beda kota. Ini harus cash kan, saling pegang. Ini solusinya gimana? Lah kan sekarang eranya udah online semua. Pakai QRIS langsung pindah ke rekening kita udah. Jadi itu dibahas oleh para ulama, dibahas sekarang. Sampai lembaga internasional membahasnya. Karena memang pokok yang ada di dalam fikih itu ada istilah namanya at-taqabud, saling pegang. Kontan. Saling pegang ini kayak gimana bentuknya? Apakah dia secara fisik saja atau segala hal yang secara makna, secara hukum sudah dianggap saling pegang? Nah, jadi sekarang ini ada bentuk ya. Jadi ada bentuk-bentuk dia sudah saling pegang ya. Misalnya ya, saya beli emas, ya kan? Saya nggak bawa rupiah, tapi duit saya ada di rekening. Saya ke penjual emas, berapa harganya?
oh totalnya semua 10 juta saya beli emasnya. Saya transfer saja, sudah masuk ke rekeningnya, saya bawa emasnya, sudah saling pegang kan. Iya. Ya padahal duit saya nggak pegang, saya nggak bawa duit, tapi hukum transfer ini di masa sekarang sudah dihitung saling pegang, kan begitu. Cuman kalau masalahnya ini tadi kan, emasnya ada di sini, orangnya transfer betul, duitnya kita terima, emas dia belum diterima. 2 hari lagi baru terima. Oh, beda harganya. Bisa jadi segram jadi 1 juta, tadinya 900 gitu. Jadi ini solusinya. Itu kalau yang saya hadirkan sekarang dari solusi masa kini itu ada 2 dan bisa berkembang solusi yang lain, yang penting masuk di dalam kategori saling pegang itu tadi. Nah, solusi yang pertama, ada wakil dia menerima. Jadi kalau ada wakil dia menerima, ya sisa diambil sebagai perwakilan. Nah, ini kalau memang dia tidak ada keluarga di sana, mungkin pihak bapak bikin aja jasa perwakilan untuk menerima. Itu satu. Yang kedua, ada tempat penyimpanan. Ya bapak misalnya sewain kotak-kotak penyimpangan gitu ya. Ada sewanya penyimpangan. Jadi ketika dia beli, simpan di kotak dia. Nah, itu sama, dia sudah pegang juga. Kan kita simpan di kotak dia. Di penitipan barang ada misalnya. Dan mungkin ada metode yang lain. Kriterianya masuk dalam kategori saling pegang. Apa ukuran saling pegang? Itu kembali kepada hal yang diterima oleh masyarakat dan berjalan di tengah mereka. Ini dapat ya. Ini saya sudah mulai kebayang. Jadi pengen borong emas di Naran saya jadinya nih. Langsung saya kontak nih, berani saya nih. 10 gram nih. Kita itu akhirnya jadi saya jadi cerita lagi. Jadi kita mikir bahwa di setiap daerah itu kita taruh ATM. Alhamdulillah baru punya 4 saat ini ATM-nya. ATM itu anjungan toko emas. Anjungan toko emas. Saya udah mikirnya mesin aja. Bosman. Tepatnya itu sebenarnya vending mesin. Kalau orang beli emasnya di sini, ngambil fisiknya jeglek diambil tunai. Keren. Gitu. Udah ada, udah jalan. Jadi sumpah keren. Di beberapa ini karena mereka memang mau ambil fisiknya. Tapi berdasarkan statistik kita, 80% tuh nggak mau ambil fisik. 80% tuh dia beli emas 5 gram dititipin di kita. Karena itu di rekening Dinaran ada 2, 5 gram emas dan 5 juta rupiah. Di rekeningnya Dinaran ini ada 2, nanti saya kasih lihat itunya ada 2. Nah, sehingga ininya rupiahnya bisa setiap saat kalau mereka perlukan mau belanja QRIS di itu Indomaret, dia tinggal, karena tiap hari kan ini turun naik nih. Setiap jam 11 kita set hari ini harganya segini, karena kita clocknya di set aplikasi dong sifatnya. Aplikasi. Keren. Nah itu bisa pakai QRIS. Jadi tadi saya jadi tenang karena ternyata Pak Ustadz bilang kalau itu sepakat bahwa itu tempat jadi kastodian, tempat penitipan. Itu udah di situ. Ya udah, terus dan dia setiap saat rupiahnya dia bisa ambil. Ini jadi berkembang yang tadinya jual beli emas, terus jual beli emasnya pakai ATM, terus karena dititip kita jadi kastodian, terus rupiahnya bisa kemana-mana. Nah ini menarik nih, Suatu hari mereka bilang, Pak boleh nggak emasnya yang kami transfer? Jadi kan tadi rupiahnya. Kita bilang bisa, selama di dalam kita kan free. Jadi kalau mereka dagang gini, berapa harganya? 1 juta. Berapa nilainya? 1 gram misalnya. Jadi kalau harga itu rupiah, kalau nilai itu emas. Ada rekening Dinaran, transfer 1 gramnya diambil. Cakep. Nah gramasi ini alhamdulillah sudah transaksi lebih dari 17 ribuan transaksi per day. Karena komunitas kami udah 420 ribu orang. Wow. Itu puter-puter. Nah, mereka itu menjadikan emas itu jadi gramasinya yang jadi transaksi ya? Berputar. Nah, ini sekali lagi. Ini dalilnya gimana? Bukankah di negara kita resminya transaksi pakai rupiah, Ustaz? Rupiah alat bayar, emas alat tukar. Kita barter, sepatumu tak tukar dengan emasku. Nah waktu dia mau ambil emasnya, dia datang ke ATM, ambil emasnya. Jadi yang saya paham ini transfer misalnya emas 1 gram, bukan fisiknya yang transfer, tapi nilainya yang transfer. Nah itu yang menjadi masalah di sini. Betul. Nah itu yang harus dijelaskan nih, biar gua marem nih. Dia nggak boleh Jadi kalau kita transfer nilainya, itu seakan-akan emasnya jadi kamuflase aja, ya kan? Sebenarnya kita mainnya di nilai gitu. Ya padahal di emas dan perak ini serta barang-barang ribawi itu pada dasarnya
dia tuh kaitannya dengan fisik. Ada sesuatu yang bernilai di tangan bisa menjadi alat tukar. Ya, makanya karena ilahnya itu ada suatu hal yang berharga punya nilai alat tukar, makanya berkembang oleh para ulama mata uang sekarang itu dianggap sama dengan emas dan perak. Karena walaupun dia bukan bentuknya emas, bukan bentuknya perak, tapi bisa memiliki fungsi sebagai alat tukar menukar, kan begitu. Ya, makanya di masa Umar bin Khattab dulu itu, Umar itu pernah terlintas ide kulit sapi itu dijadikan sebagai mata uang. Oke. Ya, Nah, itu sebagai gimana? karena kan lebih mudah transaksi kan daripada pakai emas dan perak. Tapi kata Umar, saya khawatir kalau saya beri kebijaksanaan itu akan kurang kalian nanti pakai unta. Orang semua sembeli untanya untuk ngambil kulit-kulit itu ya, kulit unta sapi maupun, akhirnya jadi kurang ininya karena semuanya memakai kulit itu untuk bertransaksi. Ya. Jadi maksudnya yang dilihat itu pada nilainya, bukan pada fisiknya. Ya, bukan pada fisiknya. Jadi ketika fisik ini dilihat itu fisik yang memiliki nilai gitu. Betul. Jadi ada dua, ada fisiknya dan bernilai. Nah, jadi sekarang ini kalau yang ditransfer cuma nilainya saja, nah ini fisiknya kan hilang dari. Fisiknya pindah. Ya, dia pindah. Pindah kan fisiknya kan 1 gram fisiknya pindah. Jadi ya, Ya, izin sebentar. Bosman. Sekarang begini ya, oke, fisiknya pindah, saya pahamin. Sekarang misalnya saya ya menabung ya ke Bapak ya, saya transfer 10 gram. Ya. Jadi Nitip dong di di situ, kotak Mas. saya langsung 10 berubah gram. jadi 10 gram. Iya. gitu. Betul. Masuk. Jadi Jadi pindahin masuk gitu secara Betul. fisik. Kalau itu nggak apa-apa. Nah, Oh, itu iya. tadi Yang penting ukurannya barangnya itu ada. Masuk. Oh. Barangnya itu ada. Iya, ada. Iya, tadi kepikir juga, ini kan kita nitipin Ustadz, sama aja mungkin kita ya emang ada di situ kotaknya tuh secara handphone gitu kan ya, secara ada di sini. Tapi kalau misalnya aku mau bayar pakai emas, barangnya ada kan emasnya kan? Emasnya kan begitu ditransfer, misalnya tadi dari Masuk di sini nih 5 1 gram. kan jadi 6 gram. Oh, jadi 6 gram. Nah, 6 gram kalau aku tiba-tiba Ke ATM ambil aja. dapat batangan emasnya. Dapat batangan 6 gramnya. Gitu. Dipilih disimpan atau ambil di Iya, Gitu. gitu Ustadz. Jadi itu sebenarnya mungkin karena ini kan kemudahan teknologi ya. kemudahan teknologi Jadi pakai dan juga nggak tahu. Nah, ini bab lain tapi izin Ustadz, mungkin bab lainnya adalah keluar topik dikit, malah menjadikan maslahat ketika kalau taruh rumah takutnya hilang, takutnya kececer, malah jadi mudorot. Kita punya 10 gram misalnya. Ya nggak diragukan kalau dari sudut manfaat. Oke. Emas itu dipegang, itu akan lebih aman. Kemudian lebih stabil dari sudut perekonomian. Bener. Dan kita bertransaksi betul-betul real gitu. Ya, bukan mata uang kan masih banyak kemungkinannya kan. Kalau mata uang sekarang kan. Sekarang kan ada negara yang cetak mata uang doang, tidak ada aset fisik yang mendukung mata uangnya kan. Ya. Jadi tidak diragukan kalau dia pakai emas atau pakai perak itu akan lebih aman. Cuman itu tadi, ini kan hukum-hukum ketika masuk ke dalam harus ribawi. Gue harus tenang di hati gue nih. Nanti masih panjang nih ceritanya nih, soal pertanyaannya bukan cerita. Cuma betul Pak, saya itu baca ya dan melihat beberapa ini lewat gitu aja kalau ada yang nanya lembaga ini, Ustaz, saya lihat gimana peraturannya, gimana ininya. Jadi yang sering bermasalah itu hanya berbicara tentang nilai, tidak membicarakan fisiknya itu di mana. Oke. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Oh iya, benar. Ya, Memang kita diaudit bahwa fisik itu selalu ada. Kan kita ada lembaga yang mengaudit emas kita dengan balance-nya harus ada. Kalau enggak ya penipuan gitu kan. Ya alhamdulillah udah 5 tahun. Nah, ini pertanyaan berikutnya Ustadz. Jadi kita membuat satu paket. Dan saya punya Rumah Yatim Indonesia. Ya masih baru 26 tahun gitu ya. Masya Allah. Baru apaan Bosman. Kadang emang ya. Nah, anak-anak itu kita itu melarang mereka ngecrek atau minta, wah ini Jumat nih minta saya nggak mau tangan di bawah, benar nggak? Masya Allah. Karena itu kita selama ini nggak pernah ini. Nah, ada satu paket. Ini dari mereka bilang, Pak, kalau saya mau berzakat lewat dinaran tapi emas yang saya mau kirim, mati gue. Ini pertanyaan mereka ini karena dia ada rekening di tempat itu yang dia hitung zakatnya tapi emas ke emas aja.
Saya nggak ngerti dalilnya. Kalau fitur besok juga saya jadi besoknya. Iya, di-create aja udah. Besoknya si Rumah Yatim Indonesia punya rekening dinaran. Udah sesimpel itu. Kalau mau transfer aja gitu. Gramasinya. Nah, ini dia yang ambil rupiahnya tentunya, tidak emasnya. Emasnya dia simpan, dia kan ada 5 juta dan 5 gram. Ya 5 jutanya yang diambil gitu kan. Habis itu nol ininya dia, emas dia atau rupiah dia nol. Tapi saya pikir ini dalilnya ada apa enggak ini? Itulah yang saya minta. Saya di ini tuh jadi enggak gelisah gua. Ini cerminan, izin saatnya sebelum saya jawab ya, cerminan pengusaha ya memang gimana caranya berjalan dengan ketentuan syariat. Nggak asal ngegas aja. Harus supaya memenuhi kaidah bahwa ini benar-benar 3.0. Income-nya mau halal. Ajib. Nah, supaya ketemu. Kan itu checklistnya banyak, makanya gue mau curhat nih. Ini dinaran tuh ada kisahnya teman-teman ya, nggak tiba-tiba asal aja bikin jual beli emas, tapi ternyata beliau penuh dengan keresahan, nggak pengen dinaran ini akhirnya jadinya malah jadi transaksi yang banyak pelanggaran syariat. Tadi, keren. Boleh nggak? Nah tadi ulangi, emas tadi masuk dia pakai emas, zakatnya. Hitungannya saya nggak ngerti dia berapa yang dia zakat, tapi dia kirim. Nah gimana Pak Ustadz? Masya Allah. Jadi anak salut juga nih, ada anak-anak bangsa kita, warga negara kita berpikir seperti itu kan. Luar biasa kan? Keren. Ya. Jadi memang sektor halal itu luar biasa ya, harus dijaga sebab itu sumber keberkahan. Dan itu yang menolak musibah dan malapetaka dari negara, dari masyarakat, individu maupun keluarga. Gitu. Jadi alhamdulillah ya, di apa yang Bapak sebutkan tadi itu sampai sudah sekarang di tahap 3.0 itu tadi, itu luar biasa ya. Kalau kita berbicara nanti tentang zakat, memang yang dikeluarkan itu apabila dia emas atau dia perak, itu yang dikeluarkan darinya kan Nabi sudah terangkan bahwa jumlahnya itu adalah 2,5% atau 1/40. Oke. 1/40. Jadi kalau emas itu tadinya dari 20 dinar, Nabi perintah untuk dikeluarkan 1/4 dinar. Ya. Jadi itu kena dari sudut sudut fisiknya memang. Karena ini emas dikeluarkan emas, perak juga dikeluarkan perak, kan begitu. Tapi berkembang ternyata ada sesuatu yang lain yang bisa mewakili nilai emas dan perak itu. Makanya nilainya juga bisa dikeluarkan dari bentuk nilai. Karena itu sekarang yang punya emas itu kan kalau dikeluarin zakatnya dikeluarin pakai duit, dihitung nilai emasnya. Dihitung nilai emasnya. Jadi kalau dia transfer emas ke sana itu boleh saja. Cuman nanti kalau emasnya diserahkan, pasti kan dia enggak nerima emas. Nilainya itu sudah ditukar jadi rupiah supaya lebih gampang untuk bagi-baginya. Betul. Kita memfasilitasi itu gitu. Memfasilitasi nggak apa-apa, memfasilitasi ini. Karena bagi dia lebih gampang karena harta dia kan sudah pakai emas. Dia ngitungnya gampang, tinggal transfer. Dan itu lebih sempurna juga untuk orang yang menerimanya. Karena rupiah kan naik turun, emas stabil dia. Itu. Iya. Oke. Wah, Anda punya bisnis nih. Bantu ekonomi juga. Ada lagi yang menarik. Jadi ini baru 3 bulan terakhir kita mendapat keluhan dari teman-teman namanya buruh migran. Warga Indonesia itu bisa jadi warga negara asing atau tetap warga negara Indonesia, tapi orang berdarah Indonesia itu ada 20 juta. Itu diaspora kemana-mana. Yang 5 juta tuh buruh migran. Jadi buruh migran tuh TKI, TKW gitu ya, buruh migran. Nah, mereka tuh ada di Taiwan, ada di Hong Kong, di Saudi gitu ya, di Malaysia, Singapura dan sebagainya. Amerika ada, mereka ada yang nurse atau nakes, tenaga kesehatan. Yang jadi masalah gini Pak Ustadz, mereka itu liburnya kan Sabtu Minggu, Senin misalnya di Taiwan atau di mana kalau mereka mau transfer ke keluarga mereka weekend. Di Indonesia banknya tutup. Jadi mereka sangat mahal karena pakai instrumen yang lain. Western Union lah segala macam, fee-nya mahal. Padahal itu setiap bulan tuh ada 8 triliun uang dari luar ke Indonesia. Ini kan pahlawan devisa mereka ini, gitu ya. Nah,
Ini biar teman-teman tahu ya, kabur aja tuh pahlawan devisa, tau nggak? Oh iya. TKI. Iya. Iya, keren tuh. Oke. Pak Prabowo juga dulu kabur aja dulu sebentar tuh difitnah kan, habis itu balik lagi jadi presiden. Anda pinggir jurang. Kalau ini gua repotnya bersihin dah. Lu mah nggak di akun lu, nggak di sini, digiring terus udah. Ya kan pendapat ya. Oke. Iya, Pak. Nah, boleh postingnya di Mardigo aja tadi bahasannya ya, akunnya. ini harus lagi jadi masalah. Jadi mereka kebingungan karena mahalnya biaya, mau kirim orang tuanya anggap di Klaten, di Delangu gitu kan, bingung. Waktu itu mereka bilang, bisa nggak Dinaran memfasilitasi cross border di luar Indonesia. Kemudian Alipay join sama kita, boleh pakai platformnya Alipay. Kita join sama Alipay, udah sebulan, enggak, udah 3 bulan, Desember. Join sama Alipay, jadi dia beli emas katakanlah 5 gram, katakanlah biar mudah ya 5 juta, atau dia pakai mata uang dia, terserah dia bayar, pokoknya ada 5 gram di rekening. Kemudian gram itu dia kirim ke bapaknya di Klaten, masuk ke rekening bapaknya 5 gram dan 5 juta rupiah kan, karena rekening Dinaran. Detik itu juga dia ke ATM ambil 5 jutanya gitu. Kita dipakai menjadi remittance, Agregator ya gitu. Dan itu jauh lebih murah gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Ini kalau sebagai alat apa ya? Ini bukan alat bayar nih sebenarnya. Ini cuma dipakai dilewatin. Oh, bukan payment gateway. Iya. Iya kan, iya. ini kan bukan saya beli jual. Ini kan statusnya bukan jual beli nih. Dia mau transfer ke bapaknya. Ya. Nah, pakai kita ini kan pakai jadi emas sebagai midware currency. Oh, lebih murah berarti ya kalau lewat Dinaran ya? Kalau murah, karena selisih jual beli aja. Buat luar kota gitu ya? Iya kayak gitu. Transfer ke kampung ya, oke. Jadi ya itu ini strateginya. Nah, jadi gold bukan sebagai transaksional, tapi saya nggak ngerti bahasa ini, midware, hanya sebuah mediator doang. Boleh nggak nih Mas jadi mediator? Paham nggak maksudnya? Ya. Jadi begini, sekarang yang di luar negeri nih, mereka beli emas dulu. Beli emas dulu dari aplikasi. Dari aplikasi nih. Sudah beli emas dari aplikasi, transfer ke bapaknya. Transfer ke bapaknya. Langsung diambil tunai, selesai. Itu hitungan detik selesai. Ya, yang dari luar langsung bisa beli. Bisa. Karena udah pakai, kan ada 2 ya. Cross border itu bisa pakai Visa atau bisa pakai Alipay saat ini. Jadi kalau platform kita join sama Visa juga bisa. Jadi contohnya Mas Pak Ustadz, gue panggil Ustadz aja. Enggak, udah diri aja. Siapa yang Ustadz? Terus Mas dari ini dia punya debit lah dari bank tertentu, pergi ke sebuah kota lah, ke misalnya ke Singapura atau ke Manila gitu. Itu nggak harus tuker, langsung debitnya aja langsung di charge karena dia udah join sama Visa biasanya. Nah, aplikasi kita ini join sama Visa, join sama Alipay. Oh, oke. Jadi itu dia lewat sistem, jadi fee-nya katakanlah 6.000 perak, ya kita 3.000. Kita fee-nya receh kok. Bagi 2 sama Alipay. Bagi Alipay dia dapat market 400.000 orang, bener nggak? Database juga dipegang. Tapi receh kalau transaksi 1 juta kali. Nah, kita menolong karena itu yang jadi masalah. Kenapa Bank Indonesia itu nggak buka Sabtu Minggu? Sementara mereka kan Sabtu Minggu bisanya. Ada 4 juta saudara kita yang Sabtu Minggu mau kirim. Hari biasa dia kerja. Kendala di situ ya. Nah, kita mau ngambil opportunity. Nah, kemarin tuh di Western Union ya, kita nyebutin brand Amerika ini. Iya. Karena itu 8 triliun omsetnya sebulan. Ya kita mau colong-colong sedikit lah. Masa dia kita sendiri ambil. Nah, tapi sekali lagi, emas kalau sebagai alat transmit tadi itu unsurnya boleh nggak itu? Iya, cuma mediasikan doang, mediator ya. Ya sebenarnya bukan di sini bukan sekedar lewat aja. Jadi ada 2 sebenarnya, transaksi dulu. Betul. Kemudian kita menyampaikan kepada orang yang berhak untuk menerima. Kan tidak ada biaya transfer lagi. Nggak ada. Cuman nuker doang. Nuker kan ada selisih. Ya transfer ke ini ke. Nah karena sesama akun, sesama di dalam sistem kita ya nggak ada bayar. Berarti yang menerima juga harus punya akun Dinaran. Iya gitu. Ya itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Yang di ini kan sekarang 2 barang ribawi. Mata uang ya selain dinar dan perak. Terus mata uang untuk beli
dinar kan, beli emas ya. Beli emas. Jadi sekarang mata uang beli emas. Ketika beli kan sudah langsung cash masuk, dia bayar. Betul. Dan dinarnya sudah masuk ke rekening dia. Betul. Ya kan? Betul. Jadi artinya sudah selesai transaksinya, sudah sah. Jadi udah sama dianya udah sah. Sudah sah. Sekarang dia dia mau kirim kemana udah setelah bukan itu urusan kita. hitungan detik setelah itu dia kirim, itu transaksi lain, nggak apa-apa. Orang kan kirim nggak apa-apa. Itu haknya dia ya? Haknya dia. Oh. Dia mau simpan di rekeningnya, dia mau kirim, mau dihadiahkan ke orang lain, dia mau transaksi ke orang lain, itu kan hak dia. Oke. Jadi nggak ada masalah. Alhamdulillah. Bagus. Hal-hal yang cubat-cubat gimana ditanyain. Bener kan? Nggak asal ngegas aja. Karena kalau ini bisa menjadi pionir 3.0 menjadi alat dunia. Emas ya. Ini game changing Indonesia. Mudah-mudahan dan antara akuisisi gua. Wah, udah kesebut ngapain bridging lagi? Kayaknya ada keresahan dari Danantara apa gimana nih? Ada yang mau tanya, tapi menarik ya bahas Danantara nih kan menarik uang ya. Uang dikelola. Aset emasnya cukup nggak kalau Danantara masuk? Kan kita punya Freeport. Wow. Kan kita transaksi aja sama Freeport. Nah itu yang saya bilang, fisiknya itu harus siap, harus ada secara real. Bukan masih ditambang, mau ditambang dulu, harus ada. Freeport tuh kira-kira 100 ton setahun. Ya transaksinya sesuai limitnya 100 ton kira-kira 150 triliun lah. Ya udah di limit di situ aja. Tapi ketika butuh fisik juga bisa. Ya kan kita kan produksi. Bukan, ininya kan kita ngambil dari mana aja. Jadi kita ini benar Pak Ustadz. Jadi suatu hari kita pernah setahun yang lalu, sewaktu Antam itu tidak punya barang, kita nggak ada transaksi. Karena kita nggak ada barang. Kita mengacunya pada Antam ya? Pada Antam, gitu. Jadi begitu. Kita kalau beli di Antam karpet merah, kita big buyer di Antam. Dan Antam pernah bilang kalau dinaran sampai 2 juta, maaf, Antam nggak bisa supply kamu. Supply-nya udah lebih besar. Perputarannya ngeri banget. Besar. Terus dinaran nih. Ya, mau nggak mau, saya bilang bisa nggak Antam, lu akuisisi aja, kan lu Freeport, produknya diakuisisi, gue beli dari lu aja, bener nggak? Ini kan jadi opportunity buat ini ke sana gitu ya. Jadi saya pikir benar tadi Pak Ustadz, pertanyaan bagus tuh. Suatu hari kami berhenti karena nggak ada barang, hampir 1 bulan kali nggak ada barang. Apa? Supply chain ya? Supply chain, karena dia dulu waktu itu ada masalah itu loh. Ya diduga ada stempel palsunya. Tahu. Kartu apa? Ya sertifikat. Sertifikat. Itunya ya gitu. Jadi ternyata banyak pemalsuan kan? Itu dihentikan. Jadi memang benar begitu nggak ada supply-nya ya kita nggak ada transaksi. Ya. Tapi yang ada di dalam kita karena ada emas dan rupiah itu muter-muter aja di sini. Ya kan, Mas Dery punya, Pak Ustadz punya kan muter, gue beli ini loh, kayak muter-muternya di sini. Oke. Cocok juga tuh kalau kita muter-muter di atas fisik yang ada. Itu benar. Yang ada aja. Kalau Danantara balik lagi berarti mungkin kan ya saya juga banyak ngobrol juga sama Anda kan waktu zaman dari podcast apa segala macam ya. Kalau saya lihat kan memang itu udah di-spill juga sebelum launchingnya tepat di hari ini kan, Senin 24 Februari 2025 di Istana Negara oleh Pak Presiden langsung, yaitu Danantara. Oke. Nah, padahal saya udah dengar Anda tuh spill, berarti itu udah dari sebelum-sebelumnya. Jangan memang ini ide Anda juga atau gimana? Ya, terlepas dari itulah. Kalau itu uang itu kan diputer ya. Dan ini pertanyaan juga masuk nih Ustadz. Ini saya agak setengah badan saya juga jadi narasumber nih Ustadz. Saya agak gerah juga nih. Jangan jadi moderator untuk episode kali ini. Lo nanya dan ini penting karena kan kita tadi udah diskusi. Iya, dikit ya Bosman ya. Jadi maksudnya ini kan ada upaya dari pemerintah untuk bantu rakyatnya. Karena saya lihat bahwa Pak Prabowo ini beserta para jajarannya kan memang pengen banget ini numbuhin ekonomi biar rakyat tuh sejahtera, adil, makmur. Karena saya tahu program beliau luar biasa gitu. Nah artinya gimana cara kita pikirin yuk, gitu. Biar kita nih bisa bantu lah, ujung-ujungnya bisa subsidi, mungkin berikan apa-apa lah bantuan buat rakyat. Nah munculnya Danantara gitu. Nanti Bosman bisa bantuin juga ya, gitu. Kata-katanya kok jika ada yang salah. Artinya ada peluang dari BUMN yang memang profitability, cash flow positif atau mungkin apalah, itu ada dividen lebih, ada profit lebih, ayo kesini kita putar deh. Makanya kan isinya kan luar biasa, ya kan? Bapak Menteri Investasi dan Hilirisasi Pak Rosan Ruslani itu, dan juga ada Wamen Om Doni Oskaria, ya kan? Ada Pak Pandu Syahrir juga,
Artinya kan ini kan orang-orang hebat ya, CEO, CIO, COO. Itu 3 segitiga pamungkas tuh. Ya akhirnya jalanin Danantara. Ini kan investor-investor semua nih Ustaz. Tapi kan memang duit yang berputarnya. Komen-komen yang masuk di postingan saya kemarin memang ya dapat undangan dari beliau-beliau itu untuk ngecek ya seperti apa sih biar narasinya keluar juga cakep gitu kita sebagai media. Itu macam-macam Ustaz. Ini uang-uang investasi riba nggak tuh nanti? Bener. Ada kenaikan nggak nih? Kayak begitu-begitu. Saya nggak berani jawab Ustaz. Gitu. Karena satu takut disangkanya bazar rupiah. Yang kedua karena memang saya bukan juga Ustadz. Ya, jadi kalau saya juga nggak bisa jawab nantinya. Karena saya harus tahu sistemnya yang mau dijalankan itu apa. Beliau yang bikin sistem. Cara transaksinya, kemudian cara investasinya, ya kan? Hukum itu terbit berdasarkan sebuah kasus yang terjadi. Ya kalau itu belum terjadi, kita hanya bisa memberi teori-teori aja. Nah, coba gimana Bos? Oke. Ini skemanya. Ini kita bukan pro kontra atau bukan saat ini kan atau kemarin-kemarin kan beritanya ada positif ada negatif. Tapi ini yang saya tahu. Jadi yang saya tahu itu Pak Prabowo adalah versi saya ya, maaf ya. Pak Prabowo adalah orang yang nggak pernah merubah mimpi. Jadi salah satu mimpi dia adalah mimpi ayahnya, Pak Profesor Pak Sumitro. Jadi di tahun 80-an akhir dia tuh punya ide untuk memanfaatkan 1-5% dana BUMN untuk dibuat lembaga investasi. Nah, waktu itu B.J. Sumarlin sebagai menteri, dia juga menteri keuangan tapi zaman Orde Baru lah, tapi ini juniornya tentunya. J.B. Sumarlin itu di 88 sampai 93 kalau nggak salah, itu tidak setuju sama konsep ini, ditolak lah konsep itu. Dibawalah ke Mahathir konsep ini. 3 September 1993 berdirilah Kasana. Oh, Malaysia duluan berarti ya? Konsepnya itu dikasih. Nah, per catatan kemarin 2024, Kasana itu memberikan 24,6% per tahun dividen kepada negara Malaysia dengan bayangin tiap tahun tumbuh segitu gitu. Juga tuh Danantara versi Malaysia tuh. Iya. Kasana namanya. Iya, Kasana namanya. Nah, ide itu oleh Pak Prabowo itu udah kayak mimpinya dia untuk meneruskan legacy bapaknya. Pas dia punya power, dia mau menerapkan itu, gitu ya. Nah, tadinya juga mau 1-5% tadinya. Tapi Indonesia ini ekonominya mungkin unik. Bu Sri Mulyani sangat tight money, sehingga uang beredar tuh nggak sampai 50%. Tight money, ketat sekali. Untuk growth itu perlu dibanjiri gitu. Maaf ngomong ya, cerita dibanjiri ini gini. Di tahun 98 terjadi resesi ekonomi kecuali satu provinsi, Manado. Karena Manado masih pesta, Pak. Biar kalah nasi asal jangan kalah gengsi. Dia masih pesta. Rupanya muter. Ekonomi itu spending. Sama seperti bulan Ramadan yang saat ini kita lagi nikmati. Ramadan itu wajib setiap tahun ada. Bukan atas nama agama. Atas nama agama tuh. Tapi itu perputaran ekonomi naik 3-4 kali lipat. Karena orang mendadak spending. Gitu. Jadi ini berkah nih Ramadan ini. Karena orang spending. Tahu pesan ini, pesan itu, pesan ini, ibu rumah tangga buat ini, dan itu ekonominya muter gitu ya. Ya, dan memang dasar perekonomian Islam itu sektor real. Sektor real itu muter. Nah, balik lagi ke ini. Akhirnya dia mau ngambil dana lebih besar. Jadi seluruh profit, bukan 1-5%, seluruh profit ini menjadi penggerak roda ekonomi. Gitu ceritanya. Nah, sejauh ini itu yang saya melihat Danantara. Nah, kan Pak Ustadz adalah orang yang tahu dalil bahwa ingetin Danantara nih. Yang ini boleh, yang ini enggak. Lo jangan pakai investasi untuk bunga, lo beli sektorin lagi itulah kira-kira. Wah. Biar kita kan ngejarnya kan biar kita keberkahan rakyat. Itu masa jadi kita barokah. Bener nggak mengutamakan Allah dulu, kalau Allah nggak ridho gimana? Itu. Apalagi pertanyaannya namanya Ustadz ya, keberkahan tadi kan bisa riba. Pertanyaan lagi, ini kan investasi, jangan ngomong yang happy-happynya doang dong. Risknya gimana? Iya, kalau investasi kan bahas juga dong. Kan katanya kan kalau fikih muamalah untung bareng-bareng, rugi bareng-bareng. Ya ruginya juga lo bahas dong. Kalau rugi gimana nih? Harusnya kan buat subsidi rakyat. Kenapa buat investasi yang belum tentu ada profitnya? Iya. Kan gitu dari netizen Ustaz.
Jadi Rasulullah SAW itu beliau bukan anak raja, dan beliau juga bukan orang kaya raya pengusaha sukses, dan beliau juga bukan seorang yang punya aset banyak jadi nabi kemudian bikin negara Islam di Medina dengan segala asetnya demikian. Tapi kan ajib, bisa bangun negara. Iya. Bisa punya pasukan Keren. untuk membela negaranya. Benar. Bisa bergerak perekonomian Islam, bisa tersebar Islam dari timur sampai ke barat dunia. Benar. Pertanyaannya, duitnya dari mana? Aduh, iya. Itu kan mereka bahwa di dalam Islam itu sudah diatur sistem perekonomian yang sangat lengkap sekali untuk berdirinya sebuah negara. Ya, jangankan bicara pada aset yang ada yang dimiliki. Di dalam perekonomian Islam itu, negara mau bikin aset-aset tanpa modal pun bisa. Nah, ini menarik nih. Sangar ini. Caranya Ya. gimana sih? Dia banyak instrumen. Banyak Cuman ini semuanya perlu bukan orang yang cuman mengerti dari sudut halal dan haram di pembahasan fikih saja, tapi juga dia harus mengerti maksud pensyariatan di belakang sebuah perekonomian, di belakang sebuah transaksi, dan juga harus mengerti tentang hukum-hukum tata negara di dalam Islam. Nah, itu bisa. Nah, itulah yang saya maksud pada lembaga-lembaga penting itu ada dewan syariahnya karena memiliki komponen ini. Jadi bukan hanya memeriksa ini boleh tidak boleh, tapi dia bisa memberi ide-ide. Kayaknya di Danantara harus ada dewan syariah. Saya akan dukung Ustadz Zulkarnain Sunusi. Jadi Ya. dia ketika dikatakan ini nggak boleh, dia bisa ngasih ide. Caranya begini supaya boleh. Ya gitu. Itulah Benar tadi saya juga. kasih contoh Nabi kan, korma tadi penukarannya nggak boleh, nukar langsung berlebihan kan. Tapi dikasih solusi. Korma ini yang Pindahin 2 so ini jual dulu, baru beli ini. Itu kan solusi namanya. Iya. Ya. Sama ketika orang-orang Asy'ariyah itu menghadapi kekurangan makanan, Nabi beri solusi. Nabi panggil mereka semuanya berkumpul, beliau hamparkan kain putih. Beliau bilang, setiap dari kalian yang punya makanan di rumahnya, bawa semuanya ke sini. Bawalah. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Setelah itu Nabi berkata, setiap dari kalian silakan ambil makanan ini sesuai dengan keperluan masing-masing. Setiap orang mengambil sesuai keperluannya. Selesai, masih ada yang tersisa. Ini kan solusi, tidak ada modal dari Nabi yang keluar, tapi dari aset yang ada sama mereka. Dan menyelesaikan masalah. Wakaf produktif juga cakep nih berarti nih. Ini dasar kalau dipakai Keren, di Ustaz Zul. BPJS berhasil banget. Tapi kan itu ada rincian konsepnya kayak gimana. Iya. Jadi itu pentingnya kenapa ada Dewan Syariah, sebab dia bisa merumuskan solusi-solusi yang bagus. Karena syariat kita ini selalu ada solusinya. Dan hal yang membawa keamanan, ketenangan, dan yang paling penting keberkahan dan rahmat. Amin. Ya, barakallah. Ini benar. Dewan syariah itu bukan memagari, tapi memberikan solusi. Orang kiranya kayaknya begitu ada Dewan Syariah, lu naruh polisi lo di sini lo, gitu kan. Takutnya dijagain banget tuh kayak satpam gitu kan. Padahal sebenarnya ini buat barang-barang biar kita maju ya. Jadi untuk Danantara jadi 3.0, ya barokah kan? Iya. Harus ada penyangganya. Iya. Jadi nggak sembarangan gitu. Saya jadi punya ide. Kita bawa Ustadz Zul ke Pak Rosan. Bisa juga. Cakep. Ya kan ke Pak. Tapi masalahnya saya nggak mau jadi pejabat ya. Saya lebih Kan senang bantu belajar negara gitu. Ustadz. Kan kemarin beliau ini kan juga bantu di sektor TNI waktu zaman Pak Dudung kemarin kan, sama kawan-kawan kan, kita juga waktu itu didudukin sama Pak Nur Salam ya. Ya, Pak Nur Salam. Pak Jenderal kita gitu kan. Kemarin artinya itu kan berarti kan Ustadz juga udah banyak kontribusi buat jaga ketahanan negara. Ustadz ini kan bagian dari ketahanan negara. Gak apa-apa kalau berbuat untuk negara, memberi ide, bekerja. Tapi yang penting jangan jadi pejabat aja. Saya Ustadz, guru ngaji. Ya udah kalau Ustadz nggak mau, saya mau lah. Nggak. Ada nggak? Gimana, menarik. Bosman? Ini sebelum mungkin ada pertanyaan terakhir, cukup ya? Cukup. Misalnya tadi mau lanjut pertanyaan terakhir, saya kasih satu hadiah dulu karena pertanyaan Anda ini pinggir-pinggir jurang sekali gitu loh. Jadi
apresiasi untuk ngebuka pikiran kita semua. Amin. Ini di momen Lebaran mau buru-buru aja gue. Di momen Ramadan kali ini, nah ini ada sarung kecubung yang selalu jadi tradisi sejak tahun 1966. Artinya ini menghadirkan sebuah keindahan karya seni tradisional bermutu tinggi. Tuh kan, sarung kecubung nih. Kecubung always be tradition. Nih, buat Bosman Mardigu. Saya terima, alhamdulillah. Wah, ini Salam dulu, premium. Salam dulu. Ijab kabulnya begini kan? Iya benar. Akad ya. Akad. Iya. Ini hadiah nih super platinum lagi nih. Keren, buat dipakai ke taraweh gitu kan. Sholat berjamaah di masjid, cakep banget. Siap. Keren. Ada yang mau ditambahin lagi? Amin. Cukup. Selesai. Bosman cukup Udah ya. cerah gue langsung. Udah cerah langsung ya. Jadi buat teman-teman, Ini barokah nih gue. Iya Ramadan dong. begini nih barokah buat gue. Bener. Apalagi tadi transaksi atau mungkin untuk menstabilkan ekonomi keluarga karena melihat mungkin inflasi apa segala macamnya. Ini jangan lupa kita convert aja gitu kan. Ke emas. Ke emas. Tentunya pakai dinaran. Mantap. Thank you lo udah bawa solusi dinaran lo ya. Ustaz, sebagai penutup di momen Ramadan di episode kali ini, Ustaz, kita pengen menata jiwa jadi lebih rapi, Ustaz. Fadhal, Ya, Ustaz. Masya Allah, tadi kita dengar ya banyak sekali hal-hal yang bermanfaat. Ini menata jiwa ya di Ramadan. Seorang Muslim itu dia adalah berberkah dimanapun dia berada. Ada bumi yang dia pijak, dia membawa kebaikan. Ada langit yang meneduhi, orang mengambil manfaat darinya. Makanya Nabi Isa alaihissalam itu dikatakan dalam Al-Quran, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan saya sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Jadi paling indah hidup itu. Kita berada dimanapun, kita membawa kedamaian, membawa kebaikan, bisa berbagai hal yang indah kepada manusia. Dan kita bisa mengukir hal-hal yang baik, menggoreskan sejarah yang baik yang bisa bermanfaat untuk orang-orang yang datang setelahnya. Sebab itu adalah amalan jariah kita yang kita bisa bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sanalah sebenarnya kehidupan yang sebenarnya. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah. Terima kasih Bosman sekali lagi, Ustaz Zul. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah jaga kita semua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.